Sergio, tadi sebelum jeda saya menanyakan nih terkait dengan laporan IDC yang mengatakan kalau ternyata segmen HP di kisaran di atas 9 jutaan rupiah ini menjadi kontributor cukup besar di kuartal 3 tahun lalu. Nah, apakah Anda melihat selain memang masyarakat ini trennya untuk smartphone gaming, ternyata tren smartphone premium atau high end ini juga akan ke depannya semakin berlanjut nih? Ya menarik banget pastinya. Kalau bisa dilihat dari data yang tahun kemarin kan ya, di kuartal ketiga itu memang, penjualan smartphone high end itu sangat sangat, berkembang pesat gitu. Bisa dibilang juga seperti yang saya udah mention sebelumnya bahwa, ini merupakan ini itu ada beberapa key driver-nya. Salah satunya adalah di mana tren konsumen anak muda di Indonesia itu yang selalu pengen, ikutin hype gitu. Kalau bahasa sekarangnya FOMO lah ya. Nah, dengan lihat FOMO-nya ini, banyak brand yang bisa membuat suatu tren dan juga itu bisa menjadi lifestyle dari konsumen anak muda. Jadi bukan cuman untuk digunakan sebagai alat komunikasi, tapi menjadi lifestyle-nya mereka gitu. Jadi bisa dilihat banyak brand-brand di tahun kemarin juga yang meluncurkan terobosan, ada yang handphone lipat, ya, foldable. Nah, itu menjadi salah satu key driver juga lah konsumen anak muda mulai membeli smartphone yang lebih mahal. Dan juga ya pastinya kalau smartphone lebih mahal, based on our research juga, orang itu salah satu key drivernya adalah kamera. Oke. Advance kamera teknologi itu udah pasti diincar. Dan itu banyak di-provide juga oleh brand-brand high-end yang ada di Indonesia juga gitu. Dengan mengedepankan kamera-kamera yang sangat-sangat canggih gitu. Demi konten ya Mas Demi ya? konten pastinya. Dan juga saya lihat di 2024 tren ini bakal sangat masif juga karena bisa dilihat ada banyak teknologi yang mulai berkembang pesat juga. Salah satunya 5G tentunya yang udah jalan di beberapa tahun ini dan juga pastinya teknologi AI. Even Infinix juga kita sudah mengembangkan banyak teknologi AI gitu. Dan saya lihat juga beberapa kompetitor, ada kompetitor salah satu juga yang saya baru lihat mereka baru melaunching AI sistem mereka. Dan ini mungkin bakal menjadi salah satu key driver juga di tahun 2024 ini, di mana konsumen melihat ada tren teknologi baru yang sayang untuk dilewati. Seperti apa sih Infinix menggunakan AI ini untuk pengembangan smartphone-nya? Ya, di Infinix sendiri kita ada teknologi namanya Volex. Jadi Volex system ini kita di-build dari Infinix sendiri, dari tim softwarenya kita, dan ini kurang lebih seperti beberapa teknologi yang sudah dikembangkan kayak ChatGPT dan lain-lain. Teknologi Volex ini kurang lebih sama, tapi selalu kita mengupdate teknologi ini. Tapi ini bukan cuma terjadi di Infinix. Semua brand pasti berlomba-lomba untuk sana. Tinggal gimana caranya kita bisa ada di momen yang tepat dan juga memberikan benefit yang tentunya sangat selaras dengan kemauan konsumen gitu. Terkait dengan tadi smartphone premium ini juga artinya anomali gitu ya. Di tengah daya beli masyarakat yang dikatakan lesu, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, tapi ternyata masyarakat justru mengganti HP bahkan lebih ke premium. Apakah yang terjadi dengan fenomena ini, Mas Sergio? Ya, kalau bisa dibilang ya fenomena kayak gini tuh apalagi yang drive itu pasti anak muda gitu. Anak muda yang selalu seperti saya bilang tadi yang selalu pengen mengikuti tren gitu. Dan brand-brand teknologi tentunya selalu melihat pasar. Kira-kira tren apa yang bakal menjadi key driver dari anak-anak muda ini, konsumen anak muda di Indonesia tentunya. Dan bisa dilihat tahun 2024 saya yakin masih banyak brand, termasuk mungkin Infinix, yang bakal meluncurkan beberapa smartphone dengan tren teknologi terbaru. Mungkin smartphone lipat ya, atau Kapan tuh Mas rencananya? ya belum bisa dibilang kapan, tapi ya pastinya dari Infinix juga kita bakal meluncurkan beberapa gebrakan di tahun ini. Nggak cuman dari segi smartphone, nah ini menarik nih, mungkin saya baru buka di CNBC nih. Mungkin bukan cuma smartphone, tapi di tahun ini Infinix juga kita bakal mengeluarkan beberapa portofolio baru. Contohnya di area IoT. Oke, Ya, itu tahun ini berarti ya? tahun ini. Oke, tapi untuk pertimbangan meluncurkan smartphone foldable sendiri, pertimbangannya apa sih? Apakah memang saat ini masyarakat lebih cenderung suka dengan HP lipat atau seperti apa berdasarkan research dari Infinix? Sebenarnya ini kalau dari research dari eksternal dan juga internal, kalau bisa dibilang bahwa sebenarnya teknologi ini itu adalah merefresh teknologi yang sudah ada gitu loh. Dan juga yang kedua adalah ini lebih ke bagaimana memberikan efisiensi dalam hal productivity.
Apalagi untuk handphone lipat, banyak hal yang bisa digunakan untuk mengefisiensikan kehidupan digital mereka, gitu kan. Dan juga yang paling penting adalah lifestyle. Jadi sebenarnya tren handphone lipat ini udah jadi lifestyle dan juga part of fashion dari anak muda di Indonesia. Bisa dilihat dari beberapa brand yang meluncurkan smartphone lipat dan mereka selalu men-tap in di beberapa fashion IP yang terkenal juga di Indonesia. Dan ini saya bisa bilang bahwa ini merupakan salah satu pergeseran lifestyle di mana teknologi itu bukan cuma sekedar sebagai, apalagi untuk smartphone ya, untuk komunikasi, tapi ini menjadi tren fashion juga buat anak muda. Apakah tren ini, pergeseran tadi lifestyle, kemudian perubahan behavior masyarakat, ini juga mempengaruhi seberapa lama sih orang akan mengganti handphonenya gitu? Kalau Infinix sendiri melihat ini idealnya orang-orang tuh rata-rata mengganti HP itu setiap berapa lama sih? Nah, kalau mengganti handphone itu based on research juga, itu tergantung dari segmen pasar yang mana. Kalau mid to low, which is banyak dari pengguna smartphone Infinix, in average itu 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun mereka mengganti smartphone. Tapi ada fenomena juga di Infinix. Jadi ada beberapa customer kita yang mereka itu selalu mengupgrade. Dari mereka beli yang entry level, beli yang seri hot, yang udah mulai ke mid, beli lagi yang note, dan itu udah kayak jadi kayak sesuatu yang harus mereka miliki gitu. Apakah ini juga ada kecenderungan orang saat ini memiliki lebih dari satu smartphone gitu, Mas Sergio? Ada kecenderungan juga. Kalau itu mungkin lebih ke tergantung dengan kebutuhan, kalau bisa dibilang. Mungkin kalau di segmen mid level banyak juga pengguna yang punya smartphone utamanya, tapi mereka misalkan mereka punya hobi main game, mereka bakal cari smartphone gaming misalkan. Kalau mereka yang memang advance gaming, ya mungkin mereka bakal cari smartphone gaming yang benar-benar high end. Tapi kalau misalkan mereka casual gamers, mungkin mereka bakal cari smartphone di mid to low, yang mungkin salah satu yang jadi top of mind adalah Infinix di situ. Nah kalau misalkan positioning dari Infinix sebagai market leader di segmen smartphone gaming gitu ya, bisa dikatakan Infinix ini cukup laris gitu, tapi kok sulit ditemukan di pasaran nih Mas Sergio? Wah, sebenarnya gini, kalau bisa dibilang kita selalu mengimprove distribusi kita, dan kita selalu mencoba untuk availability dari produk-produk Infinix itu selalu ada di setiap market Infinix. Dan kalau bisa dibilang sekarang itu semua produk kita itu udah menyebar di mana-mana, dari online maupun offline. Offline sendiri kita penetrasinya sangat-sangat luar biasa. Kita udah buka banyak stores di seluruh Indonesia. Ada berapa store? Sekarang kurang lebih ada 600-an stores yang kita buka. Dan begitupun juga dengan after salesnya kita. After salesnya kita gandeng dengan sister company kita, namanya Calcare. Kita juga udah buka di beberapa daerah. Dan ini merupakan salah satu salah satu upaya Infinix juga untuk memberikan user experience yang baik untuk konsumen. Karena udah pastinya produk yang bagus, mulai dari harga, produknya bagus, experience sampai dengan after salesnya bagus. Tentu itu yang bisa menjadi salah satu kunci gimana kita bisa menjadi top of mind brand di Indonesia tentunya. Berkaca di kinerja tahun 2023 yang ternyata ini cukup memuaskan, bagaimana target kinerja bisnis Infinix di tahun 2024 ini, dan bagaimana Infinix mengatasi tantangan global terkait dengan chips yang saat ini juga menjadi salah satu isu yang menghantui industri ini? Ya, pastinya 2024 kita sangat optimis banget ya, optimis banget. Kenapa kita optimis? Karena kita melihat dari segi produk, kita di tahun 2024 ini kita memiliki beberapa produk yang sangat kuat dengan harga yang tentunya kompetitif. Dan yang tentunya produk-produk ini mengedepankan teknologi-teknologi yang benar-benar terbaik, dan juga yang tentunya menjawab kebutuhan konsumen anak muda di Indonesia. Dan kita sangat yakin banget di tahun 2024 ini dengan kita mencoba mengekspand portofolionya kita, itu juga bisa membantu kita untuk mendapatkan market share yang lebih besar. Nah, kalau kita ngomongin tentang chips, nah ini sebenarnya jadi industry wide issue lah sebenarnya ya. Tapi kalau di Infinix sendiri kita so far belum mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang
problem besar buat Infinix. Oke. Kalau bisa dibilang Infinix kita ada beberapa strategi juga. Udah pastinya salah satunya adalah dengan diversifying supplier pastinya. Oke. Dengan kita banyak channel dengan supplier dan juga pastinya manajemen di internalnya Infinix di mana kita punya manajemen supply chain yang sangat kuat gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang so far ya udah pasti ini jadi isu di industri, tapi Infinix kita masih bisa menghandle isu ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di Infinix sendiri kita yakin 2024 ya kita bakal maintain mungkin jadi top 3 ataupun top 1 di Indonesia.